Topik mengenai perang antara Israel dengan Palestina sudah sangat banyak dibicarakan oleh orang-orang, apalagi mengenai Hamas yang saat ini sedang berjuang untuk melawan Israel. Karena hal inilah, maka banyak sekali berita-berita hoaks yang tersebar di masyarakat. Meskipun banyak juga berita-berita fakta, tetapi tidak dipungkiri bahwa berita hoaks yang beredar juga banyak sekali. Tidak hanya itu, terdapat pula berita yang saat ini masih dibingungkan apakah dia berita fakta ataupun berita hoaks. Nah, maka dari itu kami kelompok 3 akan membahas mengenai apa-apa sajakah yang merupakan berita hoaks dan apa-apa sajakah yang merupakan berita fakta ataupun berita yang saat ini belum dapat ditemukan hoaksnya ataupun faktanya. Namun sebelum kita lanjut ke materi, alangkah lebih baik perkenalkanlah terlebih dahulu kelompok 3. Saya di sini akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang sejarah negara Palestina. Palestina terletak di bagian barat benua Asia yang membentang antara garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah timur, dan antara garis lintang meridian 30-29 dan 15-33 arah utara. Karena lokasinya terletak di pertengahan negara-negara Arab, Palestina membentuk kombinasi geografis yang natural dan humanistik bagi medan terestrial yang luas yang memuat kehidupan orang-orang asli Baduy di wilayah selatan dan gaya pendudukan yang sudah lama di bagian utara. Tanah Palestina punya keistimewaan dibanding dengan daerah lain karena daerah ini merupakan bagian dari tempat diturunkannya semua agama samawi. Tempat di mana peradaban kuno muncul, menjadi jembatan aktivitas komersial dan tempat penyusupan ekspedisi militer di sepanjang era bersejarah yang berbeda. Lokasi strategis yang dinikmati Palestina memungkinkannya untuk menjadi faktor penghubung antara berbagai benua bagi dunia kuno, seperti Asia, Afrika, dan juga Eropa. Palestina juga menjadi tempat yang dijadikan pintu masuk bagi perjalanan ke negara-negara tetangga. Ia menjadi jembatan penghubung bagi manusia sejak dahulu kala, sebagaimana ia juga menikmati lokasi sentral atau pusat yang memikat sebagian orang yang mau bermukim dan hidup dalam kemakmuran. Status politik Palestina sendiri masih dalam perdebatan. Sebagai besar negara di dunia, termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi 2 entitas politik, yaitu wilayah penduduk Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi kemerdekaan Palestina dinyatakan pada tanggal 15 November tahun 1988 di Algiers oleh Dewan Nasional atau PNC, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO.
Istilah Palestina berasal dari kata Filistin, yaitu sebuah bangsa ini menduduki pantai selatan kanan pada waktu bangsa Israel memasuki wilayah itu. Daerah mereka belakangan dinamakan Filisti. Nama ini pertama kali dipakai oleh Herodotus untuk menamai daerah di sebelah selatan Syria. Dengan ejaan Palestina, kemudian istilah itu dipakai oleh bangsa Romawi juga. Ketika bangsa Israel datang dari Mesopotamia dan bangsa Filistin dari Laut Tengah atau Mediterania, bangsa Kanan akhirnya punah. Dengan berbagai perang, bangsa Filistin itu akhirnya dikalahkan dan diusir ke utara oleh bangsa Israel. Wilayah itu kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Yudea dan juga Samaria. Kemudian ketika Raja Nebukadnezar dari Babel menginvasi wilayah tersebut, wilayah dikuasai bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya merebut kembali kemerdekaan mereka dari Kekaisaran Seleukia Syria keturunan Yunani di sekitar abad ke-160 sebelum Masehi hingga kedatangan Romawi. Kaum Yahudi kemudian memberontak melawan penjajah Romawi di pertengahan abad ke-1 Masehi dan dia kalah. Pemberontakan kedua dilakukan oleh Simon Bar Kokhba di awal abad ke-2 Masehi dan kembali berhasil dikalahkan. Perlu diingat juga bahwa bangsa Filistin dan bangsa Palestina adalah bangsa yang berbeda. Saat ini bangsa Filistin sudah punah, sedangkan istilah Palestina baru ada saat lahirnya negara Israel modern, yaitu pada tahun 1948. Istilah ini sengaja diciptakan oleh negara-negara Arab sebagai alat pemersatu saat perang melawan Israel. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat berdirinya negara Palestina. Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Yasser Arafat, yang kemudian menjadi Presiden Palestina dari pusat pemerintahan di pengasingan di Algeria, Aljazair. Dan dari segi hukum internasional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan atau PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas dan juga sebaliknya. Lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada bulan Desember tahun 1988. Namun, pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun, karena lobby Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika. Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel. Sejak tahun 1987, penduduk Palestina ini dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifada, yaitu yang dimana gerakan ini adalah perjuangan sipil yang bertujuan untuk mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifada ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah perang 6 hari. Di dalam pengungsian terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun. Penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah Israel bersama-sama mengebarkan intifada yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendekiawan dan media barat, intifada seringkali disalahartikan sebagai bentuk
mengobarkan kebencian dan pemusnahan kepada pemerintah Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas. Faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka. Baiklah, ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan 2 berita hoax. Yang pertama ada relawan asal Indonesia meninggal di Gaza pada 3 November 2023. Beredar di media sosial Facebook sebuah kabar yang menyebut bahwa seorang relawan asal Indonesia, Muhammad Hussein, meninggal di Gaza, Palestina pada 3 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, kabar meninggalnya Muhammad Hussein, relawan Indonesia di Gaza adalah hoax. Presiden Direktur Lembaga Kemanusiaan Internasional Networking for Humanitarian (INH), Lukmanul Hakim, memastikan bahwa kondisi Muhammad Hussein yang merupakan relawan sekaligus pendiri INH dalam kondisi aman dan sehat walafiat. Selain itu, pada kanal YouTube-nya, Hussein juga menginformasikan bahwa berita duka terkait dirinya tidak benar. Nah, berikutnya dikutip dari Kompas.com, kabar wafatnya relawan Indonesia yang beredar di Gaza bernama Muhammad Hussein merupakan hoax. INH memastikan Hussein masih hidup. Hussein juga mengunggah video di kanal YouTube-nya yang menginformasikan kabar duka yang beredar tidak benar. Nah, dikutip dari News Bogor, alhamdulillah kami pastikan kondisi Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan yang juga founder INH, yang saat ini tengah berada di wilayah konflik jalur Gaza, Palestina, dipastikan dalam kondisi aman, sehat, walafiat, kata Lukman Hakim, Presiden Direktur INH di Bogor, Kamis, tanggal 2 November 2023. Nah, dilihat pada channel YouTube Muhammad Hussein Gaza, terlihat ia membuat unggahan video yang berjudul "Saya Masih Hidup, Puluhan Tentara Marine US dan Israel Tewas, Update hari ke-27. Nah, berikutnya link akan dicantumkan di bawah. Nah, selanjutnya berita hoax yang kedua, video penampakan roket yang akan dikirimkan Presiden Jokowi ke Palestina 22 Oktober 2023. Beredar sebuah unggahan foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai penampakan roket yang akan dikirim ke Palestina Jokowi Widodo atau Jokowi ke Palestina. Faktanya, klaim video penampakan roket yang akan dikirim Presiden Jokowi ke Palestina adalah keliru. Dilansir dari liputan6.com, ditemukan unggahan serupa pada sejumlah situs, salah satunya kanal YouTube resmi stasiun televisi TV One News yang mengunggah video berjudul "Jelang HUT TNI ke-78 antusias lalu lalang di jalan ibu kota pada 3 Oktober 2023. Dalam video tersebut terlihat kendaraan pengangkut alusista dan lokasi yang identik dengan klaim video, yaitu pada detik ke-56. Video tersebut merupakan rekaman saat Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar gladi bersih perayaan HUT ke-78 pada Selasa 3 Oktober 2023. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak para warga dan pengendara mengabadikan momen saat sejumlah kendaraan tempur milik TNI melewati jalan di ibu kota. Nah, baik, linknya akan dicantumkan di bawah. Selanjutnya adalah berita fakta. Berita fakta artinya berita itu harus sesuai dengan fakta atau peristiwa yang terjadi di lapangan, mengandung kebenaran dan atau berdasarkan kenyataan. Dan berikut fakta dari beberapa berita yang tersebar mengenai Palestina. Yang pertama, Presiden Brazil mengatakan eskalasi di Gaza bukanlah perang melainkan genosida. Yang mana berita yang kami dapat bersumber dari yang pertama, media sosial TikTok, yang kedua liputanislam.com, yang ketiga CNBC Indonesia News, yang keempat 20.detik.com.
Sumber yang pertama yaitu berisi potongan video TikTok, yang mana di dalam video tersebut terdapat Presiden Brazil yang sedang berbicara ataupun mengatakan bahwasanya eskalasi di Gaza itu bukanlah perang, melainkan genosida. Kemudian di sumber yang kedua, ditegaskan bahwasanya Presiden Brazil Lula da Silva mengatakan bahwa eskalasi yang terjadi di Gaza bukanlah perang, melainkan genosida, yang telah menyebabkan kematian ribuan anak. Apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah sangatlah serius, kata Lula. Ini bukan soal membahas siapa yang punya alasan atau siapa yang salah. Masalahnya, ini bukan perang. Ini adalah genosida yang telah menewaskan 2.000 anak-anak yang tidak ada hubungannya dengan perang ini, tapi menjadi korbannya. Tambahnya, sedikitnya 7.028 warga Palestina, termasuk 2.913 anak-anak, gugur, dan 18.484 luka-luka akibat serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Israel juga memblokir pasokan air, makanan, dan listrik ke Gaza, sehingga membuat wilayah yang terkepung itu mengalami krisis kemanusiaan. Rezim Zionis itu juga memerintahkan kepada 1,1 juta orang di Gaza Utara untuk mengungsi dan pindah ke wilayah selatan. Selanjutnya sumber ketiga, fakta dari Thea Fatonah Arbar, CNBC Indonesia News, 7 Oktober 2023, Presiden Brazil sebut genosida. Presiden Brazil Lula da Silva mengatakan eskalasi di Gaza ini bukanlah perang, lagi-lagi, melainkan genosida. Ini tegasnya, karena telah menyebabkan kematian ribuan anak. Apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah sangatlah serius, kata Lula. Ini bukan soal membahas siapa yang punya alasan dan siapa yang salah. Masalahnya adalah ini bukan perang. Ini adalah genosida yang telah menewaskan 2.000 anak-anak yang tidak ada hubungannya dengan perang ini, namun menjadi korbannya, tegasnya. Kesinambungan antara sumber kedua dan juga sumber ketiga ini telah mendukung fakta dari berita tersebut. Kemudian juga diperjelas oleh sumber keempat dari 20.detik.com. Pada sumber keempat ini terdapat video yang jelas selama 1 menit 4 detik mengenai cuplikan video Presiden Brazil, yaitu yang mengatakan bahwa eskalasi di Gaza bukanlah perang, melainkan genosida. Selanjutnya yang kedua, berita mengenai truk es krim jadi kamar mayat darurat. Berita ini kami dapatkan sumber dari yang pertama di media sosial TikTok yang bersumber dari TikTok.detik.com, kemudian yang kedua dari CNBC Indonesia News, yang ketiga dari TikTok dengan akun Daily Mail, yang keempat dari Liputan 6. Dari sumber yang pertama yaitu TikTok, di sini terlihat bahwasanya di dalam video tersebut terlihat dengan jelas bahwasanya benar adanya truk es krim tersebut dijadikan kamar mayat darurat karena krisisnya tempat-tempat untuk menaruh jenazah yang ada. Dan selanjutnya dari sumber nomor 2 dari CNBC Indonesia News, masih dengan fakta yang sama dari Thea Fatonah Arbar, dijelaskan bahwasanya dengan sumber daya yang terbatas, para dokter di Gaza menggunakan truk es krim untuk mengawetkan sejumlah besar jenazah. Saat membuka pintu truk es krim, Dr. Yasir Ali memperlihatkan mayat-mayat di dalamnya, terbungkus kain kafan putih dengan nama mereka dituliskan dengan spidol biru. Kami membawa truk es krim dari pabrik es krim untuk mengawetkan sejumlah besar jenazah yang diterima rumah sakit setiap hari, kata Ali, seorang dokter di rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza, seperti dikutip Al Jazeera. Bahkan dengan freezer ini jumlah jenazah melebihi kapasitas. Selain itu, 20-30 jenazah ditempatkan di tenda di luar setiap hari. Dengan banyaknya orang yang terbunuh akibat pemboman tanpa henti yang dilakukan Israel, kamar mayat di seluruh Gaza kewalahan dan petugas pemakaman kesulitan untuk mengidentifikasi dan menguburkan jenazah. Begitu banyak mayat yang bertumpuk di dalam truk-truk ini, jenazah tak dikenal, kata Ali. Mereka dimutilasi sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mengenali siapa mereka. Mereka harus dikuburkan dengan benar.
adanya krisis kemanusiaan yang nyata di jalur Gaza. Gaza sedang menghadapi bencana. Jika perang ini terus berlanjut, kami tidak akan bisa menguburkan orang mati, kata Ali. Begitupun dengan sumber yang ketiga, terdapat video yang mana memperlihatkan memang benar adanya truk es krim tersebut dijadikan tempat penyimpanan mayat darurat. Dan juga dari sumber yang keempat, yaitu dari liputan 6.com, membuat kami semakin yakin bahwasannya ini memang fakta dan memang terjadi di lapangan dan ada kebenarannya. Sekian dari saya untuk fakta dari berita mengenai Palestina. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang Fadli Zon, negara-negara Eropa lakukan standar ganda sikapi konflik Israel-Palestina. Dilansir dari dpr.go.id pada 10 Oktober 2023, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Fadli Zon saat pertemuan BKSAP DPR RI dengan Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sundi di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2023, terdapat pernyataan bahwa negara-negara barat terlihat tidak konsisten dalam kasus Palestina. Konflik Israel-Palestina yang kembali meletus satu pekan terakhir ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Parlemen Indonesia. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, negara-negara barat khususnya Eropa cenderung menunjukkan dukungan kepada Israel dengan standar ganda dalam menyikapi konflik yang terjadi. Namun tidak ada informasi lebih lanjut yang menjelaskan kontroversi ini. Kategori dari berita ini adalah abu-abu atau tidak jelas. Berita yang selanjutnya yaitu akhiri perang Palestina Israel demi mewujudkan perdamaian dunia. Dilansir dari mpr.co.id pada Rabu 18 Oktober 2023 pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Di pentingnya penyelesaian konflik Palestina-Israel untuk mewujudkan perdamaian dunia, menurut seorang dosen hubungan internasional, hubungan konflik Palestina-Israel harus memiliki poin dan memprioritaskan penyelesaian krisis terlebih dahulu. Perang Hamas-Israel selain menimbulkan persoalan kemanusiaan, juga berdampak pada relasi antar negara dan perekonomian global, kata Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat pada sambutan tertulisnya saat diskusi daring bertema dampak global perang Hamas-Israel yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 18 Oktober 2023. Diskusi yang dimoderatori Lutfi Asyaukani PhD, telinga ahli Wakil Ketua MPR RI itu menghadirkan Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin, MA, tenaga ahli Tugio, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP, Adam melawarkan Tugio, SH, LLM, Duta Besar RI untuk Pakistan, dan staf ahli bidang politik hukum dan keamanan, Kementerian Luar Negeri RI, dan Broto Wardoyo, SSOS, MA, PhD, dosen hubungan internasional Universitas Indonesia sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI sebagai penakar.